Iya. Nah, jadi di soal 2015 ini dia ada 5 soal lagi. 5 soal lagi. Cuma kalau aku lihat polanya gini ya, dari 2015 sampai 2022, Hmm. itu biasanya nomor nomor limanya tuh selalu termodinamika. Nomor Mm-mm. 5 tuh selalu termodinamika, cuma yang nomor 2, 3, 4 itu yang berubah-berubah. Nomor satunya aku tuh kalau kalau nggak bahas tentang elastisitas, biasanya bahas tentang dinamika rotasi atau benda tegar gitu ya. Mm-mm. Polanya kelihatannya kayak gitu. Nah, terus termodinamika tuh biasanya pasti endingnya ditanya efisiensi siklus. Kan bener, nih C-nya ditanya Iya. efisiensi. Kayak gitu. Pasti poinnya paling kecil ya, Enggak juga sih. AC. Kalau yang di tahun 2022 itu menurutku poinnya gede. Soalnya yang A sama B-nya itu kayak singkat banget, cuma dapat dari persamaan gas ideal ya kan ya, sama B-nya juga. Tapi kalau yang C-nya itu baru kita harus meninjau per proses dari proses QAB, QBC, QCA gitu. Buat dapat kalor-kalornya berapa. Baru ditentukan efisiensi dari. Jadi lebih panjang hitungannya. Jadi belum tentu paling kecil juga nilainya. Tergantung ya nggak tahu sih sistem penilaiannya kayak gimana. Karena aku bukan bukan tim pembuat soal kan, bukan dosen. Oke, kita mulai. Berarti dari nomor satu dulu. Nah, oke. Nah, ini yang nomor satu. Kita punya dua buah karet. Ini mirip sama tahun 2016 malah. Yang dua karet disambung atau 2019. Nah, 2019 ya yang dua karet disambung itu. Nah, berarti ada dua karet disambung. Kita punya karet satu sama karet dua. Yang mana panjang awalnya si karet satu itu L1. Itu adalah 20 cm. Terus L2-nya panjangnya adalah 30 cm. Kayak gitu. Nah, terus luas penampang dari kedua karet itu sama. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan 2 mm persegi. 2 mm persegi. Modulus Young-nya yang E1-nya itu 105 Newton per meter persegi. Terus E2-nya itu adalah 5 kali 104 Newton per meter persegi. Kayak gitu ya. Nah, terus kedua karet digabung, disambung dan digantungkan. Terus digantungin beban bawahnya ini. Itu masanya 100 gram. Atau kalau dijadiin kilogram jadinya ini ya, sekitar 0,1 kilogram. Kayak gitu. Nah, terus pada kondisi setimbang, hitung panjang total karet. Nah, berarti ini sama persis sama yang 2019 yang kata apa? Kita punya dua benda elastik, terus dua kawat elastik terus disambungin. Nah, karena disambungnya itu atas bawah kayak gini, berarti si karet satu sama karet dua, ini karet satu, ini karet dua gitu ya. Itu bisa kita anggap kemarin sebagai sistem pegas seri aja kan ya, dengan konstanta pegas K1, terus ini konstanta pegas K2, kayak gitu. Nah, terus si K1 sama K2 kalau digabung itu bisa kita anggap sebagai suatu pegas baru gitu ya. Suatu pegas baru dengan konstanta pegasnya adalah gabungan dari K1 dan K2. Jadi K total gitu ya. Nah, gitu. Terus ketika si pegas dengan konstanta pegas KT ini digantungin beban, otomatis dia nanti bakal melar kan ya. Bakal melar ke bawah. Jadi panjangnya bertambah. Misalkan bertambahnya sejauh delta X gitu. Nah, otomatis nanti dia bakal muncul gaya pemulih yang arahnya ke atas kan ya. Karena simpangannya yang kita kasih itu ke bawah. Berarti ini ada gaya pemulih ke atas, besarnya itu adalah K delta X gitu. Terus di sini ke bawah itu ada berat dari si baloknya, M dikali G. Ini baloknya masanya M. Gitu ya. Nah, berarti ya tinggal kita, kalau pada kondisi setimbang, sigma F sama dengan 0 kan ya. Sigma F sama dengan 0, berarti tinggalin aja. Gaya pegasnya diseimbangin sama gaya beratnya. Berarti K delta X dikurangin MG, nilainya sama dengan 0. Atau K delta X sama dengan M dikali G. Berarti delta X dia nilainya adalah MG dibagi K. Yang mana K-nya ini adalah K total KT gitu ya. Ini persamaan satu. Nah, terus apa sih namanya? Nah, terus kita harus cari dulu hubungan antara konstanta pegas K1, K2, KT dengan modulus yang E-nya gitu kan ya. Nah, hubungannya apa?
kalau misalkan pegas dipasang secara seri kayak gini, kita bisa cari konstanta pegas totalnya atau 1/KT itu dari 1/K1 ditambah 1/K2 kayak gini kan ya. 1/KT sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Jadi nanti dapat KT-nya atau konstanta pegas totalnya itu kalau disamain penyebutnya terus dibalik gitu kan ya. Jadi K1 K2 dibagi K1 plus K2 kayak gitu. Jadi penyebutnya dikaliin kan atasnya jadi K1 plus K2 terus tinggal dibalik aja. Oke. Nah, ini persamaan dua. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu K1 sama K2-nya berapa. Nah, itu kita carinya pakai dua dua apa? Dua hal. Yang pertama itu pakai hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, di hukum Hooke ini, di hukum Hooke ini kita apa sih namanya gaya pemulih yang muncul pada si pegas. Nah, itu kan bisa kita tuliskan sebagai besarnya aja ya. Besar dari gaya pemulih yang muncul pada pegas itu adalah konstanta pegas dikali perubahan panjang pegasnya delta L. Yang gitu kan ya. Ya, kali-kali delta L. Nah, terus yang kita gunakan lagi apa? Yaitu definisi dari modulus Young. Modulus Young. Modulus Young itu kan didefinisikan sebagai E sama dengan sigma dibagi epsilon, ya nggak? Stress dibagi strain. Yang mana stress itu dia nilainya adalah F/A, kalau strain dia nilainya adalah delta L dibagi, atau perubahan panjang itu delta L dibagi L0. Kayak gini. Berarti kalau kita gabung, kita dapat nanti modulus Young itu sama dengan F/A dibagi delta L per L0. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita atur ulang persamaannya, dipindahin semua ke ruas kiri gitu ya. Terus di ruas kanan ini tinggal disisain F doang. Nanti kita dapat F sama dengan E dikali A dibagi L0 dikali delta L. Kayak gitu. Nah, ini persamaan 4. Nah, kalau kita lihat persamaan 3 sama persamaan 4, itu dia bentuknya ini kan ya. Bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Karena bentuknya mirip jadi kita bisa samain apa koefisien-koefisiennya. Nah, ruas kiri kan ini F, sama-sama gaya pemulih. Ini delta L, ini delta L, sama-sama perubahan panjang pegas. Berarti kalau kayak gitu bisa kita simpulkan bahwa konstanta pegas K-nya itu nilainya sama dengan E dikali A dibagi L0. Gitu ya. Ini bersama 5. Dari sini nanti kita bisa dapat K1 sama K2-nya. Kalau K1 berarti tinggal kita masukin S1 dikali A1 dibagi L1. Gitu kan ya. S1-nya itu kan berapa tadi nilainya? 105 ya. 105. Iya. A1-nya berapa? 2 mm persegi. Dijadiin meter persegi. Berapa tuh? 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. L1-nya 20 L1-nya cm, 0,2 meter. 0,2 meter kan ya? Atau 2 kali 10 pangkat min 1. Oke. Mm-mm. Berarti K1-nya berapa nih? 2-nya habis kan ya? 2-nya habis. 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 5. Berarti 105 dikali 10 pangkat min 5. Atau 100 itu kan 10 pangkat 2 ya? Berarti 1,05 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Nah, ini K1-nya. Sama 6. Kayak gitu. Nah, gimana dengan K2-nya? Ya, K2-nya sama. Berarti tinggal kita masukin berarti E2, A2 dibagi L2 kan ya. E2-nya itu kan tadi 5 kali 104. Eh, 10 ya, pangkat 4 kan? Oh, yang tadi harusnya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Yang mana? Yang S1. E1. Bukan bukan 105. Oh, ini 10 pangkat 5. Masa? Iya. Oh, 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 oh. Ya, berarti typo kali ya. Pas lagi bikin soal. Ya, kita anggapnya 10 pangkat 5 misal. 10 pangkat 5. Kalau ini 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 4 kan ya? Hmm. Kalau 10 pangkat 4 dijadiin 10 pangkat 5 kan jadinya sama aja kayak 0,5 kali 10 pangkat 5, ya nggak? Nah, kayak gini, ya kan ya? Mm-mm.
Berarti ini kita hitung ulang. Berarti K1-nya 10 pangkat 5 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6. Berarti sama aja kayak 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 5 gitu kan ya. Berarti K1-nya itu sekitar 1 ya. Iya. 1 Newton per meter. Kayak gitu. Hmm. Malah jadi gampang angkanya. Oke, nah berarti E2-nya kan tadi 0,5 ya. 0,5 Mm-mm. kali 10 pangkat 5. A2-nya itu tadi berapa? Sama ya. 2 kali 10 pangkat min 6. L2-nya 0,3 meter. 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Mm-mm. Berarti jadi berapa? Jadi sepertiga ya. Iya. Sepertiga dikali 10 pangkat 5 Eh, kali 10 pangkat min 5. Habis kan ya pangkatnya? bis- Ya, berarti jadi sepertiga aja. Sepertiga Newton per meter. Nah, ini K2-nya. Oke. Nah, berarti K1 sama K2 sekarang kita masukin ke persamaan 2 buat ngitung KT-nya. Gitu kan ya? Seperkas. Mm-mm. Mm-mm. Atau dari seper KT-nya ya. Mungkin langsung kelihatan ya. Seper K sama dengan 1/1 ditambah 1/1/3. Kayak gitu kan ya? 1/1/3 itu berapa? Jadi 3 ya nggak? Jadi 1 ditambah 3. Berarti jadinya 4. Nah, berarti KT-nya adalah tinggal dibalikan ya. Jadi 1/4 Newton per meter. Kayak gitu. Nah, terus nilai KT-nya tinggal kita masukin aja ke persamaan 1. Tadi kan persamaan 1 itu delta X-nya adalah mg dibagi KT. Berarti masanya berapa tadi? 100 gram ya? Ya kan ya? Iya, Kak. 100 gram. Berarti 0,1 kilogram dikali 10 dibagi seperempat. Berarti jadinya kan 4 ya, 4 meter. Kayak gitu. Berarti perubahan panjang dari pegasnya adalah 4 meter. Karet ya, sorry, bukan pegas, karet. Oke, nah ini yang bagian A-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman, Kak. Masih aman ya? Mm-mm. Nah, kalau yang bagian B-nya, sekarang jika pada kondisi setimbang, beban disimpangkan ke bawah sejauh 1 cm dan kemudian dilepas. Tentukan frekuensi osilasinya. Nah, berarti kan ini jadi kayak osilasi pegas biasa kan ya? Jadi kan tadi dia setimbang. Ketika dia setimbang, dia nambah panjang, delta X itu adalah 4 meter. Terus sekarang ditarik lagi ke bawah. Jadi sekarang nambah panjang lagi. Nambah panjang laginya itu jadi 4 meter ditambah sama 1 cm. 1 cm itu kan 0,01 meter. Nah, 0,01 meter kalau dibandingkan sama 4 meter itu kecil banget, ya nggak? Mm-mm. Jadi perubahan panjang yang keduanya, misalkan ini kita kasih nama delta delta D gitu ya. Jadi delta D-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan delta X. Kalau perubahan panjang pegasnya itu kecil banget dibandingkan sama tadi apa perubahan panjang pada kondisi setimbang, maka ini gerakan dari pegasnya adalah cuma osilasi harmonik sederhana aja, OHS gitu ya. Karena cuma osilasi harmonik sederhana, berarti kita langsung bisa gunakan omega atau frekuensi sudut dari pegas gitu ya. Itu akan adalah akar K dibagi M. Tapi K-nya di sini yang kita pakai adalah K total. Karena kan tadi pegasnya udah kita gabung jadi satu gitu ya. Mm-mm. Yang ditanya tuh frekuensi apa frekuensi sudut? Frekuensi ya, berarti F. Berarti F. Nah, berarti hubungan antara antara omega sama F kan omega itu adalah 2pi dikali F. Kayak gitu. Maka dari sini kita dapat frekuensinya adalah 1/2pi akar KT dibagi M. Kayak gitu. Berarti tinggal masukin 1/2pi akar KT-nya itu kan tadi seperempat ya. Seperempat dikali M-nya itu 10 pangkat min 2. Berarti jadi berapa tuh? Ini 10 pangkat min 2 ke atas jadi 10 pangkat 2 kan ya. Jadi 100 dibagi 4 itu 25. 25 di akar jadinya 5. Berarti frekuensinya adalah 5 dibagi 2 pi hertz gitu ya. Nah, ini frekuensinya.
Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang C-nya, tentukan persamaan osilasi dalam fungsi sinus. Jika pada saat beban dilepas, dihitung T sama dengan nol. Maksudnya ketika dia awal berosilasi gitu, dengan simpangan 1 cm ini, itu kondisi awalnya adalah saat T sama dengan nol, kondisi awal osilasinya, saat T sama dengan nol, dia nilai X-nya, atau nilai simpangannya, itu adalah 1 cm. Kayak gitu. Terus ditanya fungsi simpangannya gimana, berarti kita suruh nyari X sebagai fungsi T-nya tuh bentuknya apa. Tapi dalam fungsi sinus. Jadi kalau dalam fungsi sinus bisa kita tuliskan gini kan ya, xt itu adalah A atau amplitudo dikali sin omega t ditambah sama fase awal. Kayak gitu. Nah di sini amplitudonya berapa kira-kira menurut kamu? Amplitudonya sama dengan simpangan awal ininya kan ya, 1 cm. Kenapa kayak gitu? Ya karena pegas kalau ditarik ke kanan 1 cm, terus kita lock gitu aja, nanti kan dia bakal bergetar kan ya, berosilasi. Nah, osilasinya gerak kanan kirinya itu ya nggak bakal lebih dari 1 cm. Jadi kalau kita tarik ke kanan 1 cm, nanti pas dia gerak ke kiri juga 1 cm, pas balik lagi ke kanan juga 1 cm. Jadi simpangan awal yang kita kasih itu bakal jadi amplitudo, gitu ya. Berarti 1 cm ini juga jadi amplitudonya, kayak gitu. Berarti kalau kita nyatakan dalam meter ini 10 pangkat min 2 meter. Berarti XT-nya, sorry, salah. Berarti XT-nya itu adalah 10 pangkat min 2 meter sin omeganya kan tadi, omega kan adalah 2 pi F ya. Omega 2 pi dikali F. Sementara F-nya adalah 5 per 2 pi. Berarti omeganya berapa? Tinggal 2 pi F, tinggal 2 pi dikali 5 per 2 pi. Berarti kan 2 pi-nya habis ya. Tinggal Iya. sisa 5 radian per detik. Berarti sin 5T gitu ya, ditambah sama fase awal, pi gitu. Nah, buat cari fase awalnya gimana? Ya kita masukin aja ketika T sama dengan nol. Ketika T sama dengan nol, kan tadi posisi simpangannya ada di 1 cm kan ya. Berarti kalau kita masukin, yang ruas kirinya 10 pangkat min 2 meter, ruas kanannya 10 pangkat min 2 meter, dikali sin 5 kali nol, berarti nol ditambah sama pi. Kayak gitu kan ya. Atau kita dapat sin pi sama dengan berapa? Sin pi sama dengan ini kan jadi 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2 jadi 1 kan ya. Berarti sin pi sama Iya. dengan 1. Nah, pi-nya berapa supaya sinnya 1? 90 90 pi derajat per kan ya, 2. tapi dinyatakan dalam radian. Berarti pi per 2 Pi per radian. 2. Ya, benar. Nah, berarti xt-nya bisa kita tulis sebagai kayak gini, 10 pangkat min 2 meter sin 5T gitu ya, ditambah pi per 2. Nah, ini adalah fungsi dari simpangan terhadap waktu. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Ya, kalau belum kita lanjut. Sekarang ke nomor 2-nya. Kalau misalnya kayak Gimana? tadi, si bebannya ditariknya ke bawah, Ya, itu ngaruh nggak si A-nya tuh jadi minus apa enggaknya? enggak. A, Oke. kalau A itu kan amplitudo, dia tetap apa besaran skalar. Kan amplitudo itu cuma kayak simpangan maksimum, panjangnya doang. Oke. Gitu. Nah, terus kalau minus atau plusnya itu gimana? Minus atau plusnya itu terserah kita. Kita misalkan kan dia ditarik ke bawah. Boleh aja kamu anggap Mm-mm. arah ke bawah itu negatif. Jadi nanti fasanya jadi negatif. Gitu. Itu kalau kamu definisikan apa simpangannya ke bawah itu negatif. Oh, Tapi oke. kalau kamu misalkan kan ngikutin arah gerak arah apa arah dari beratnya gitu ya. Berat itu kan ke bawah. Maka aku anggap arah Mm-mm. ke bawah itu positif gitu ya. Maka di sini Oke, simpangannya oke. tetap positif, makanya fasanya juga plus pi per 2 tetap positif gitu. Jadi itu terserah kamu aja preferensi kamu nentuin plus minusnya arahnya kemana. Kalau kayak gini berarti ke bawah itu positif. Tapi kalau kamu tentukan bahwa ke bawah itu negatif, maka nanti kan
Kalau misalkan ke bawah itu negatif, maka simpangan itu yang 1 cm jadi nilainya negatif kan ya? Jadi Iya. negatif minus 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 2 dikali sin pi gitu kan ya. Mm-mm. Maka nanti pi-nya kamu juga dapatnya adalah minus pi per 2. Kayak gitu. Nah, itu sama Iya. aja sih. Intinya adalah kalau kalau kita lihat nilai mutlaknya, nilai mutlak dari si sudut fasanya itu adalah pi per 2 juga 90 derajat. Mm-mm. Kayak gitu ya. Cuma beda arah simpangan aja. Pendefinisiannya positif negatifnya kayak gitu. Tapi pertanyaan bagus ya. Jadi kalau bisa nanti di soal kamu kamu bilang, misalkan arah positif itu ke bawah. Kayak gitu. Nah, itu penting soalnya. Kayak gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, kalau yang nomor 2, ini kita mainan gelombang harmonik. Jadi kita punya gelombang harmonik, ada dua gitu ya. Nggak, ini gelombang harmonik yang menjalar. Nah, terus kita dikasih dua buah grafik. Grafik yang pertama, itu adalah grafik Y terhadap X. Jadi, grafik simpangan terhadap variasi dari X-nya, terhadap variasi dari arah menjalarnya. Kalau grafik yang kedua, ini, yang sebelah kanan, ini adalah Y terhadap T. Jadi, getarannya dia simpangannya naik turunnya gimana kalau yang kita lihat perubahannya adalah waktunya. Nah, terus dari informasi dari dua grafik ini, kita ditanya panjang gelombang. Nah, sorry, ada motor. Kita ditanya panjang gelombang, terus bilangan gelombang sama frekuensinya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau buat nyari panjang gelombang, kita ambil dari grafik yang Y terhadap X ini. Nah, ini buat nyari panjang gelombang. Kan panjang gelombang itu adalah berapa jarak yang ditempuh oleh gelombangnya supaya dia berulang satu kali gitu kan ya, periodenya. Nah, berarti kita lihat aja. Kita bisa ambil titiknya dari mana ke mana. Kalau di grafik ini. Ini grafiknya nggak bagus ya. Sorry. Nah, di sini di titik 0,2 gitu ya. Ketika Y-nya sama dengan 0,2 sampai ke sini. Ini udah jadi berapa berapa kali panjang gelombang kira-kira? Udah jadi satu panjang gelombang belum menurut kamu? Udah ya? Kenapa kenapa udah? Karena gini, ketika dia ketinggiannya di Y sama dengan 0,2, berarti kan posisi posisi simpangannya adalah 0,2. Terus dia si grafiknya ini lagi pengen naik ke atas. Jadi gelombang itu lagi pengen berevolusinya simpangannya naik. Terus pas dia sampai sini, ini dia simpangannya di 0,2 juga. Dan dia grafiknya itu posisinya lagi pengen naik juga simpangannya. Kayak gitu. Oke. Jadi kondisinya sama persis. Posisi di subuhnya sama, sama-sama 0,2. Terus arah dari getarannya juga sama. Sama-sama lagi pengen naik ke atas gitu ya getarannya. Berarti kan itu udah berulang satu kali. Apa sih namanya? Keadaan dari gelombang ya, fasanya. Maka jarak dari sini ke sini. Kok hilang? Maka jarak dari sini ke sini, ya, itu sama aja kayak satu panjang gelombang, lambda. Bentar, sorry, salah. Kayak gitu ya. Nah, jadi dari situ kita dapat bahwa panjang gelombangnya dari 0 sampai 0,2 ini. Berarti panjang gelombangnya lambdanya itu adalah 0,2 meter. Kayak gitu. Nah, terus bilangan gelombangnya, K-nya, itu kan bisa dicari dari ini kan ya. Dari K itu sama dengan 2pi dibagi panjang gelombang. Berarti K sama dengan 2pi dibagi lambda. Nah, ini 2pi dibagi lambdanya itu 0,2 berarti 2 per 10. Duanya habis, 10-nya ke atas berarti jadi 10 pi. Satuannya meter pangkat min 1. Nah, ini adalah bilangan gelombang. Kayak gitu. Nah, terus kalau frekuensi, di sini kan ditanya frekuensi juga ya, dan juga cepat rambat. Nah, kalau frekuensi, kita carinya itu dari ini. Dari, apa sih namanya, dari kurva yang satunya, kurva Y terhadap T. Nah, yang kita cari itu adalah bukan frekuensinya langsung, tapi yang kita cari periodenya dulu. Kan periode gelombang itu adalah satu per frekuensi kan ya. Berarti kalau dapat periode, kita dapat frekuensi juga. Nah, periode gelombang itu sama aja kayak
waktu yang dibutuhkan supaya gelombang tersebut getarannya berulang lagi. Nah, berarti kita ambil di mana ya? Di sini aja. Sama kayak tadi, ketika Y-nya sama dengan 0,2. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0,2, di sini kan gelombangnya terhadap waktu dia pengen turun kan ya, getarannya. Terus pas dia di Y-nya sama dengan 0,2 lagi di sebelah kanan, di sini gelombangnya juga pengen turun lagi. Gitu. Berarti dari 0 sampai 0,1 detik ini segini, itu sama aja kayak periodenya dia. Karena gelombangnya keadaannya udah berulang lagi. Gitu ya. Berarti dari situ kita dapat periodenya, T-nya adalah 0,1 detik. Nah, kalau periode 0,1 detik, maka frekuensinya kan adalah 1/0,1. Berarti jadinya frekuensinya adalah 10 Hertz gitu ya. 10 Hertz. Nah, kalau udah dapat frekuensinya, dan kita udah dapat panjang gelombangnya, kita bisa cari kecepatan rambatnya. Nah, kecepatan rambat itu kan dicarinya pakai lambda dikali F kan ya. Panjang gelombang dikali frekuensi. Berarti kalau kita masukin ke sini jadinya 0,2 dikali 10. Berarti cepat rambat gelombangnya adalah 2 meter per second. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan lu nggak sama sini? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, Emang Kak, berarti kita lanjut dulu. Bentar. Nah, kalau yang nomor B-nya, tentukan arah rambat gelombang dan amplitudo simpangan. Arah rambat gelombang dan amplitudo simpangan. Arah rambat gelombang dan amplitudo simpangan. Nah, berarti arah rambat gelombangnya kemana? Kira-kira. Dari grafik ini. Ke X positif, ke kanan gitu ya, atau ke kiri? Ke X negatif. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, ini arah rambatnya adalah ke X positif. Pertanyaannya, why gitu kan? Kenapa? Nah, cara ngeceknya gini. Dia merambatnya ke sumbu positif tuh kalau apa? Dia merambat ke sumbu positif. Kan kalau misalkan omega dan K-nya itu, apa, KX dan omega T-nya tandanya berlawanan kan ya? Kalau misalkan KX-nya positif, omega T-nya negatif. Kalau misalkan omega T-nya positif, KX-nya negatif. Kayak gitu. Nah, aku tahu KX-nya positif, omega T-nya negatif itu dari mana? Dari grafiknya. Di sini kalau kita lihat, di grafik Y terhadap X, dia kurvanya itu kan getarannya naiknya ke atas kan ya, di titik X sama dengan 0, terus di titik X sama dengan 0,2. Jadi ketika Y-nya 0,2, dia getarannya lagi naik. Tapi itu getaran terhadap terhadap X. Getaran terhadap posisinya, getaran terhadap ruang. Dia getaran naik. Sementara kalau kita lihat getaran terhadap waktunya, di sini di grafik Y terhadap T, di simpangan yang sama, ketika Y-nya 0,2, ini getarannya lagi turun. Gitu. Arahnya lagi ke bawah. Gitu ya. Artinya terhadap ruang, dia getarannya malah, apa sih namanya, sumbu Y-nya tuh berkurang. Simpangannya malah negatif. Artinya kan tanda tanda omega T-nya jadi negatif juga. Kayak gitu. Jadi dari sini kelihatan, oh kalau si K-nya naik, kalau si X-nya naik, terus T-nya turun, maka kita bisa bilang bahwa si KX-nya itu positif dan omega T negatif. Kayak gitu. Karena ketika X-nya bertambah, ya nilai nilai K-nya juga jadi tambah positif. Terus ketika T-nya bertambah, nilai omega jadi bertambah negatif. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan dari grafiknya bahwa si gelombang itu merambat ke sumbu X positif. Kayak gitu ya. Dan kenapa sumbu X positif? Positif? Kenapa nggak sumbu Y positif? Dan kenapa nggak sumbu Z positif? Ya karena di sini kita dikasih grafiknya Y terhadap X. Berarti simpangan terhadap arah rambat. Kalau karena arah rambatnya X ya berarti dia di sumbu X merambatnya. Kalau Y terhadap Z berarti dia di sumbu Z perambatan gelombangnya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau yang C-nya, oh sorry, dan amplitudo simpangannya berapa ya? Kalau amplitudo simpangan kita lihat aja dari grafiknya. Ini paling tinggi kan puncaknya di 0,4 ya. 0,4 meter. Berarti kita bisa bilang amplitudo simpangannya atau Y max-nya itu adalah sama dengan 0,4 meter. Kayak gitu. Dilihat dari grafiknya. Nah, terus kalau yang C-nya,
Ditanya, tentukan fasa awal gelombang dan tuliskan simpanan gelombang dalam fungsi sinus. Ya berarti kita tuliskan dulu. Y sama dengan suatu amplitudo dikali sin Kx minus omega T gitu kan ya, ditambah sama pi. Nah ini Kx minus omega T karena dia arahnya merambatnya ke sumbu X positif. Nah berarti kalau kita masukin, ini kan Y-nya sama dengan 0,4 sin K-nya tadi udah kita cari itu adalah berapa? K-nya itu 10 pi. 10 pi dikali X dikurangin omega T. Nah kan tadi frekuensinya adalah 10 Hz. Terus omega itu kan adalah 2 pi dikali frekuensi. Berarti omeganya adalah 20 pi radian per second. Gitu kan ya? Berarti 20 pi dikali T ditambah sama fase awal. Nah, sekarang biar gampang kita ambil titik awalnya aja. Berarti ketika T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, nilai Y-nya itu lagi di mana? Kayak gitu kan ya. Nah, kalau dari grafik ini, ketika T-nya 0, sini, sama, ketika X-nya 0 dan T-nya 0, kan dia Y-nya tuh simpangannya lagi di 0,2 kan ya. Ini 0,2, ini juga 0,2. Kayak gitu. Artinya, kalau kita masukin X-nya 0 dan T-nya 0, Y-nya jadi 0,2. Jadi 0,2 sama dengan 0,4 sin 0 dikurangin 0 tambah pi. Nah, 0,2 dibagi 0,4 kan jadi setengah ya. Berarti kita dapat sin pi itu sama dengan setengah. Kayak gitu. Nah, pi-nya berapa supaya sinnya setengah? Kira-kira. Aduh, 30 derajat ya. Nah, berarti pi-nya sama dengan 30 derajat. Atau kalau dikonvert jadi radian, itu jadi pi per 6 radian. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kita dapat fungsi simpangannya sebagai fungsi X dan T gitu ya. Itu adalah 0,4 meter dikali sin 10 pi X dikurangin 20 pi T gitu ya, ditambah pi per 6. Nah, ini adalah fungsi simpangan terhadap X dan T sebagai fungsi sinus. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau aman berarti kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Nomor 3, kalau di nomor 3 itu, nah ini kita punya suatu sistem fluida ya. Fluida yang dikasih kubus. Nah, jadi di sini kita punya suatu kubus yang dicelupin ke suatu fluida, yang mana panjang sisi kubusnya itu 10 cm atau 0,1 meter. Terus kubusnya itu apa sih namanya? Diikat diikat ke suatu neraca pegas. Diikat ke suatu neraca pegas. Nah, terus kubusnya itu dicelupkan ke dalam dua lapisan ya, ada air, ada minyak. Yang mana ketebalan lapisan minyaknya D-nya itu adalah 20 cm atau 0,2 meter. Terus sebagian dari kubusnya itu masuk ke dalam air gitu ya. Dan yang masuk ke dalam air itu adalah sebesar H, yang mana H-nya itu 2 cm atau 0,02 meter gitu ya. 0,02 meter. Nah, terus dikasih tahu bahwa si neraca pegasnya itu menunjukkan angka 0,5 Newton. Jadi neraca pegas itu sama aja kayak suatu alat yang dipakai untuk mengukur gaya. Dan dia cara mengukur gayanya adalah ya pakai hukum hukum Hooke aja. Jadi gaya gaya yang terukur pada neraca pegas itu sama aja kayak K dikali delta X dari pegasnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ditanya, kalau misalkan diketahui massa jenis dari minyak itu 500 kg gitu. Massa jenis minyak itu 500 kilogram per meter kubik. Terus massa jenis air
itu adalah rho air gitu ya. Massa jenis air itu adalah 1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik. Ditanya berapa massa jenis kubus. Nah, berarti ini adalah mainan prinsip gaya apung. Kita tinjau gaya apung ketika kondisi si kubusnya itu lagi setimbang. Tapi hati-hati, di sini gaya apungnya ada dua. Karena dia si kubusnya itu kan tercelupnya kedua lapisan ya, bukan cuma minyak doang, tapi juga kecelup ke dalam air. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini, misalkan ini kubusnya, terus ini wadahnya, gitu ya. Nah, ini ada lapisan minyaknya. Terus di bawah lapisan minyak itu ada air, kayak gitu. Yang mana bagian dari kubus yang masuk ke dalam air itu adalah H, berarti ini H. Terus panjang total kubusnya itu adalah A, maka bagian kubus yang nggak masuk ke dalam air atau yang cuma di minyaknya doang, ini, itu adalah, kita kasih nama B ya, B. Terus ketebalan lapisan minyak itu D. Nah, terus dari atas ke sini itu adalah C. Kayak gitu kan ya. Nah, terus kita tinjau sekarang gaya-gaya yang bekerja pada si kubus. Gaya yang bekerja pada kubus kan ada apa aja kira-kira? Berarti apungnya ke atas. Mm-mm. Tapi ada dua ya. Ke bawah. Ya, F apung minyak, FAM gitu. Sama satu lagi, yang air. apung air, FA air. Terus ada gaya apa lagi? Ke bawahnya massa sama gravitasi. Bawahnya berat dari si baloknya. M dikali G gitu. Ada lagi nggak? Hmm, Nah, dia digantung sama pegas kan ya. oh iya, Berarti masih ada gaya pegas yang ke atas ini. FP gitu ya. Yang mana FP-nya ini sama dengan gaya pegas yang terukur di neracanya nih, 0,5 Newton ini. Kayak gitu. Nah, kalau kondisinya setimbang, maka sigma F-nya sama dengan 0. Berarti gaya gaya totalnya itu adalah FP ditambah gaya apung minyak ditambah gaya apung air sama dengan massa dari baloknya. Kayak gitu. Ini persamaan satu. Nah, gaya apung pada minyak bisa kita definisikan apa? Massa jenis minyak dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan volume dari kali apa? Volume apa? Volume, volume minyak ya. bukan volume minyak. Volume kubus yang tercelup di minyak, gitu ya. Oh, Volume yang tercelup di minyak. Nah, volume yang tercelup di minyak ini atau kita kasih nama VCM gitu ya. Itu adalah bagian kubus yang tercelup di minyak. Kubus kan panjang sisinya ini kan ya, A. Berarti volumenya adalah A dikali A gitu, dikali tinggi dari kubus yang tercelup ke sini. Tingginya kan B ya. Berarti A dikali B. Kayak gitu. Nah, B-nya itu berapa? Kan B-nya nggak tahu ya. Yang kita ketahui itu cuma D-nya, terus H-nya sama satu lagi C-nya. Nah, B-nya itu bisa kita cari dari ini aja. A dikurangin H. B-nya itu adalah A dikurangin H. Oke. Dari gambar ini kan A-nya dari sini ke sini. H-nya dari sini ke sini. Maka B-nya ya A dikurangin H. Kayak gitu. Berarti nanti volume yang tercelup di bagian minyak itu adalah A kuadrat dikali A min H. Kayak gitu. Jadi nanti FAM atau gaya apung pada minyak itu adalah rho minyak dikali G gitu ya. Rho minyak dikali G dikali A kuadrat dikali A min H. Kayak gitu. Oke, nah ini persamaan dua. Nah terus gaya apung pada air sekarang. FA airnya. Kalau FA air berarti kan ini kan ya. FA air itu adalah massa jenis airnya dikali G dikali dengan volume dari kubus yang tercelup air. Berarti yang ini kan ya, yang sebagian A ini. mm-mm. Berarti apa? A kuadrat dikali A aja. H.
Hmm. Nah, ini adalah volume dari kubus yang tercelup di air. Nah, ini persamaan 3. Nah, terus masa dari kubusnya. Masa dari kubus itu kan bisa kita tuliskan sebagai masa jenis kubusnya dikalikan dengan volume total kubus ya. Berarti dikali A pangkat 3. Nah, ini persamaan 4. Nah, kalau persamaan 2, 3, sama 4 kita gabung ke persamaan 1, nanti kita dapat Fp itu Fp ditambah rho M dikali G dikali A kuadrat dikali A min H gitu ya. Ditambah rho air dikali G dikali A kuadrat dikali H sama dengan rho kubus dikali A kuadrat dikali A pangkat 3 ya. A pangkat 3 dikali G. Kayak gini. Nah, yang ditanyakan rho kubusnya kan. Berarti rho kubus adalah Fp ditambah rho M dikali G dikali A kuadrat dikali A min H gitu. Ditambah rho M, rho air ya, sorry. Rho air dikali G dikali A kuadrat kali H dibagi sama A pangkat 3 dikali G. Kayak gini. Oke, nah tinggal dimasukin aja angkanya semuanya. Fp-nya itu kan tadi 0,5 Newton ya. Berarti 0,5 Newton ditambah massa jenis minyak itu 500, G-nya itu 10. Tadi sisi kubusnya itu kan adalah 0,1 meter. Berarti ini 1/10 kuadrat dikali 1/10 dikurangin H. H-nya itu adalah berapa tadi? H-nya itu 0,02 meter. Berarti 2/100. Kayak gitu. Ditambah rho air itu 1000 dikali 10 dikali 1/10 kuadrat dikali 2/100. Nah, ini dibagi sama 1/10 pangkat 3 dikali 10. Nah, berarti jadi berapa nih? 0,5 tambah, ini kan 10 dibagi 100 jadi 1/10 ya. 1/10 dikali ini jadi 1/100, jadi 500/100 jadi 5. Gitu. Jadi 5 dikurangin 2/1000. 2/1000 itu kan hanya 1/500 ya. 1/500 berarti 500 dibagi 1/500 ini 1. Ditambah ini 1000 dibagi 100 kan jadinya 10. 10 kali 10 100. 100 dibagi 100 jadi 1. Berarti ini tambah 2. Tambah 2 dibagi ini 1/1000 dikali 10 kan jadi 1/100 ya. Jadi 1/100. Jadi massa jenis apa? Baloknya itu adalah 4 tambah 2 6. 6 tambah 0,5 berarti 6,5 kali 100 berarti 650 kilogram per meter kubik. Kayak gitu. Nah, ini adalah massa jenis dari si balok. Oke, sampai sini aman? Aman, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke yang B-nya. Nah, yang B-nya itu ditanya berapa tekanan absolut pada permukaan atas dan permukaan bawah kubus. Nah, berarti kalau tekanan absolut kan tinggal tekanan ini aja ya. Tekanan hidrostatik fluidanya ditambah sama tekanan udara. Tekannya. Nah, tekanan absolut pada bagian atas kubus di sini, itu ya. Itu kan sama aja kayak tekanan dari minyak yang tingginya apa yang ketebalannya C ini ditambah sama tekanan udara karena di sini kan dia kebuka kan di atasnya. Berarti tekanan pada atas, pada bagian atas itu adalah rho minyak dikali G dikali C gitu ditambah sama P0. Nah, berarti tinggal dimasukin aja angkanya. 500. Oh iya. Tapi G-nya kan belum belum ada ya. G-nya belum ada. Nah, G-nya itu kita cari dari ini. Sorry, bukan G-nya, C-nya. C-nya itu kita cari dari ini, perbandingan antara D, B sama C. Tadi kan kita udah dapat B-nya itu panjangnya
B-nya mana? B-nya itu adalah A min H kan ya? A min H. Nah, segini itu A min H. Maka kita bisa dapat D itu bisa kita tuliskan sebagai C ditambah B. Yang mana kalau B-nya itu A min H berarti C tambah A dikurangin H. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu C-nya berarti D ditambah H dikurangin A. Nah, kalau dihitung angkanya berarti kan D-nya tadi 20 cm. H-nya itu 2 cm. A-nya itu 10 cm. Berarti kan jadinya adalah 12 cm ya. 12 cm. Atau 12 kali 10 pangkat min 2 meter. 0,12 meter. Kayak gitu. Nah, berarti tekanan pada bagian atas itu tinggal kita hitung adalah rom minyak itu 500 dikali ini 12 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 ditambah sama tekanan udaranya, tekanan apa atmosfer. Nah, kita anggap tekanan atmosfer itu 10 pangkat 5 Pascal aja. Gitu ya. Berarti ini kan jadi berapa? Berarti jadi 500 kali 10 pangkat min 2 kan jadi 5. Ya kan ya? 5 dikali 12 itu berapa? 60. 60 ditambah sama tekanan atmosfer. Tambah 10 pangkat 5 berarti 100.000 60 gitu ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya. 100.060 Pascal. Kecil banget tekanannya pada bagian atas. Nah, kalau pada bagian bawah, kalau di bagian bawah ini kan, bagian bawah kubusnya kan dia letaknya ada di dalam air ya. Ada di dalam air. Ini. Nah, berarti tekanan di bagian bawah sini itu sama aja kayak tekanan minyaknya ditambah sama tekanan airnya. Kayak gitu. Berarti pada bagian bawah, ini tekanan totalnya adalah tekanan udara ditambah tekanan minyak, berarti rho M dikali G. Nah, di sini kan ketebalan minyaknya dari atas ke bawah itu adalah D. Berarti rho M dikali G dikali D ditambah sama tekanan air untuk kedalaman H ini. Berarti rho air dikali G dikali H kecil. Kayak gitu. Ya, berarti tinggal kita hitung nilainya. Ini 100.000 ditambah 500 dikali 10 gitu. D-nya itu kan tadi berapa? D-nya itu 20 cm ya. Berarti dikali 0,2 ditambah 1000 dikali 10 dikali H-nya itu 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti berapa nih? Ini kan jadinya 2 kali 500 jadi 1000 ya. Ini 1000, ini 10.000 kali 10 pangkat min 2 tuh jadi 100. 100 kali 2, 200. Berarti 1.200. Berarti 100.000 dikali 1.200. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, kelebihan. 100. 101.200 Pascal. Nah, ini tekanan di titik bawahnya. Begitu. Oke. Nah, terus ditanya, gaya total oleh fluida. Gaya total oleh fluida pada salah satu permukaan samping kubus. Nah, ini agak ribet. Nah, berarti gini, gaya total fluidanya kan dia berubah-berubah ya, tergantung dari kedalaman fluidanya, ya enggak? Iya. Karena gaya itu bisa kita definisikan sebagai, kan tekanan itu didefinisikan sebagai F per A. Berarti F itu sama dengan P dikali A. Tapi yang jadi masalah ya, tapi yang jadi masalah P-nya ini berubah-berubah terhadap ketinggian. Kayak gitu. Jadi ini kita gunakan konsep integral. Jadi F-nya itu adalah integral P dikali dA. dA itu adalah elemen luas dari si kubusnya. Nah, dA, luas dari kubus itu bisa kita tuliskan untuk sisi-sisi sampingnya ya. Untuk sisi samping kanan dan kiri. Itu bisa kita tuliskan sebagai panjang dari salah satu sisinya dikalikan dengan sisi vertikalnya, berarti di kayak gitu. Kan kalau dilihat dari samping, si kubus itu, ini panjang sisinya A, terus ini ketinggiannya adalah Y gitu. Yang mana Y-nya itu bisa 0, kalau 0 itu berarti di bawah sini, bisa sembarang di sini atau bisa juga sama dengan A, berarti sama dengan bagian paling atas kubusnya. Kayak gitu. Jadi Y-nya itu antara 0 sampai A. Kayak gitu.
Nah, berarti nanti tekanan apa gaya totalnya itu bisa kita tulis sebagai integral A kecil ini kan konstanta, berarti keluar dari integral. Berarti A dikali P dikali DY. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lihat si kubusnya dari sisi samping. Nah, tekanan hidrostatiknya kan juga dia berubah-berubah kan. Tekanan hidrostatiknya berubah-berubah ketika dia pada lapisan minyak dan ketika dia berada pada lapisan air. Kalau pada lapisan minyak berarti kan gini, tekanan hidrostatiknya itu dari awal kita anggap Y sama dengan nolnya itu adanya di sini. Y sama dengan nolnya itu adanya di permukaan fluidanya. Jadi ketika dia kedalamannya turun ke bawah, itu Y-nya bertambah. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan kolom minyaknya itu kedalamannya adalah D. Kolom minyaknya kedalamannya adalah D. Gitu kan ya. Sementara panjang sisi ini adalah B. Terus dari permukaan minyak ke bagian atas kubusnya itu adalah C. Kayak gitu ya. Maka kita bisa definisikan tekanan hidrostatik untuk minyaknya. Tekanan hidrostatik untuk minyaknya itu adalah rho minyak dikali G, gitu ya. Dikali dikali apa? Dikali D min C. Kayak gitu. Kenapa dikali D min C? Sorry, dikali Y min C. Y min C. Yang mana Y-nya ini adalah jarak sembarang. Jadi jarak vertikal sembarang dari si permukaan air ke titik dimanapun pada kubusnya. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita masukin Y-nya sama dengan C, gitu, maka tekanan hidrostatik minyaknya, oh bukan Y min C, sorry, salah. Ya biarin aja jadi Y ya, biarin aja jadi Y. Nanti tinggal batas integral yang kita ubah. Biarin aja jadi Y. Jadi nanti batas integralnya itu mulainya dari Y sama dengan C sampai Y sama dengan eh D. Kenapa dari Y sama dengan C sampai Y sama dengan D? Karena Y sama dengan C itu kan bagian atas dari si kubusnya. Berarti gayanya mulainya dari sini, dari permukaan atas ini, terus sampai Y sama dengan D berarti gayanya endingnya di bawah sini. Kayak gitu. Nah, ini adalah tekanan hidrostatik akibat minyaknya, tapi minyak doang. Sementara kan tekanan tekanan totalnya itu adalah tekanan minyak ditambah sama tekanan udara kan ya. Berarti gaya gaya fluida yang diberikan oleh minyak gitu. Gaya fluida yang diberikan oleh minyak itu adalah panjang sisi A tadi dikali P-nya ini. Tekanan minyak ditambah P0 diintegralin terhadap dy. Dengan batas integral itu dari C sampai D. Berarti ini jadi A dikali P0 ditambah rho M-nya itu adalah PM-nya itu adalah rho M dikali G dikali Y diintegralin terhadap dy dari C sampai D. Kayak gitu. Nah, hasil integral ini jadinya apa? Hasil integral ini kan jadinya P0 itu kan konstanta kan ya? P0 konstanta diintegralin terhadap Y. Berarti jadinya kan cuma A dikali P0 dikali Y aja. Kayak gitu. Dengan batas integral dari C sampai D. Terus kalau yang ini kan dia rho M dikali G dikali Y. Berarti ini sama aja kayak Y pangkat 1. Y pangkat 1 kalau diintegralin kan jadinya setengah Y kuadrat kan ya. Berarti setengah A dikali rho M dikali G dikali Y kuadrat. Dengan Y-nya itu dari C sampai D. Nah, tinggal dimasukin. Berarti gaya hidrostatik pada lapisan minyak itu adalah A dikali P0 dikali D min C gitu kan ya. Ditambah setengah A dikali rho M dikali G dikali D kuadrat dikurangin C kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, ini gaya hidrostatik pada lapisan minyak. Lapisan minyak. Nah, sekarang gimana untuk lapisan air? Lapisan air kan berarti air tuh cuma dari ini aja kan ya. Air itu kedalamannya dari Y sama dengan B di sini, di garis ini, sampai titik paling bawah berarti sampai Y sama dengan H. Kayak gitu. Bukan H, sorry. Y sama dengan H plus B.
Kan kedalamannya diukur titik nolnya itu di atas ini kan ya. Berarti dari B sampai H plus B. Berarti sekarang kita hitung dulu tekanan akibat tekanan pada airnya. Berarti tekanan pada lapisan air itu adalah tekanan udara ditambah tekanan total minyak tadi. Berarti rho M dikali G dikali D ditambah sama tekanan air yang merupakan fungsi Y. Berarti rho air dikali G dikali Y. Kayak gini. Nah, jadinya gaya pada air itu kan adalah A dikali integral P dy gitu kan ya. Nah, batas integralnya sekarang dari bagian atas airnya berarti dari B apa? Oh, bukan B ini. Sorry. Kan diukurnya nolnya dari atas ini, berarti ini Y-nya sama dengan D. Nah, berarti bagian air kan dari 0 ke sini kan ya. Nah, ini D. Nah, ini lapisan air paling awal, berarti Y sama dengan D. Terus lapisan air yang paling bawah, ketika dia kedalamannya udah di sini gitu ya. Tuh. Itu adalah ketika Y-nya sama dengan D plus H. Gitu. Berarti batas integral dari D sampai D plus H. Kayak gitu. Nah, berarti ini A dikali integral P0 ditambah rho M dikali G dikali D ditambah rho air dikali G dikali Y. DY dengan batas integral dari D sampai D plus H. Kayak gitu. Nah, ini kan P0 rho M dikali G dikali D itu kan konstanta ya. Berarti integralnya tinggal jadi ini aja. Integralnya tinggal jadi P0 dikali Y gitu ya. Dari D sampai D plus H ditambah sama ini rho M dikali G dikali D dikali Y gitu ya. Dari D sampai D plus H ditambah sama bagian belakangnya rho air dikali G dikali Y. Ini kan sama aja kayak Y pangkat 1. Berarti jadi setengah Y kuadrat juga. Berarti jadi oh ini ada A-nya depan ya. Ini A, ini ada A. Berarti A dikali rho air dikali G dikali Y kuadrat per 2. Kayak gitu. Setengah Y kuadrat. Dari D sampai D plus H. Nah, dari sini kita dapat gaya airnya. Gaya pada lapisan airnya berarti A dikali P0. Nah, Y-nya diganti jadi D plus H dikurangin D. Jadi D plus H dikurangin D. Nah, jadinya kan D plus H dikurangin D jadi H doang kan. Berarti A dikali P0 dikali H ditambah A dikali rho M dikali G. Ini juga Y-nya diganti jadi D plus H dikurangin D berarti jadi H juga. Ditambah sama ini setengah A dikali rho air dikali G dikali D plus H kuadrat dikurangin D kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini adalah gaya hidrostatik pada lapisan airnya doang. Kayak gitu. Nah, kalau gaya totalnya berarti gaya total, F total, itu adalah gaya hidrostatik pada lapisan air ditambah sama gaya hidrostatik pada lapisan minyak. Berarti yang ini, yang ini kita jumlahkan sama gaya yang atas. Ya. Ini kan gaya pada lapisan air, F total gitu. Dijumlahkan sama gaya pada lapisan minyak. Berarti yang dijumlahkan sama ini. Kayak gitu ya. Ditambah sama ini. Nah, itu dia gaya total dari apa? Gaya total yang disebabkan fluida ke dinding-dinding dari si kubusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Enggak, Kak. Berarti kita lanjut dulu ya. Sekarang ke nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini kita punya masalah kasus stereokinetik gas ya. Jadi ada suatu balon berisi 5 mol gas. 5 mol gitu. Terus temperaturnya adalah 27 derajat Celcius. Kalau dijadikan Kelvin jadi berapa? 27 derajat Celcius. Jadi 300 Kelvin kan ya. Kan 27 ditambah 273. Berarti sekitar 300 Kelvin. Nah, terus di sini kita punya gasnya itu adalah gas hidrogen. Nah, ini hati-hati nih, gas hidrogen.
Hidrogen itu dia berapa atom? Dia monoatomik, diatomik, atau tidak? Mon di Ya, ya mono mono. diatomik. Kan hidrogen tuh kalau dalam bentuk gas ya, yang paling sering ditemukan di alam tuh bentuknya gimana? H2, bukan H doang. Jadi yang paling stabil di alam yang paling sering ditemuin hidrogen ya dalam bentuk gas H2. Yang mana H2 ini berarti kan ada dua atom H yang saling berikatan kayak gini kan, ya. Berarti dia gasnya adalah diatomik. Nah, ini hati-hati, ini jebakan emang. Ya hidrogen memang terdiri dari satu atom gitu. Tapi kalau gasnya adalah diatomik. Jadi atom hidrogen sama atom hidrogen berikatan membentuk molekul H2. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini dikasih tahu kalau misalkan molekulnya bisa mengalami gerak translasi dan rotasi, tapi tidak ada vibrasi. Ya berarti benar diatomik. Kan kalau diatomik dia cuma bisa translasi sama rotasi aja, tapi nggak bisa getar atomnya. Nggak ada vibrasi. Terus sekarang ditanya, tentukan energi kinetik rata-rata per molekul dan total energi dalam pada gasnya. Nah, energi kinetik rata-rata per molekul itu bisa kita cari pakai prinsip ekipartisi. Kalau pakai prinsip ekipartisi kan energi kinetik untuk 1 derajat kebebasan itu dia nilainya adalah sebanding dengan setengah kT. Ini untuk 1 derajat kebebasan. Untuk derajat kebebasan. Kebebasan. Nah, kalau misalkan kita punya derajat kebebasannya, kalau di atomik derajat kebebasannya berapa? Ingat nggak? 5 ya, kalau di atomik. Nah, kalau di atomik kan derajat kebebasannya 5. Derajat kebebasannya 5. 5 ini apa? 5 ini adalah 3 translasi ditambah sama 2 rotasi. 3 translasi ditambah sama 2 rotasi. Berarti energi kinetik rata-ratanya itu adalah tinggal kita jumlahkan aja. Setengah kT, tapi sebanyak 5 kali. Jadi sama aja kayak 5 per 2 kT. Nah, ini energi kinetik rata-rata. Gitu. Biasanya di lambangnya di atasnya dikasih bar gitu ya. Yang menunjukkan dia energi kinetiknya rata-rata. Nah, K-nya ini adalah konstanta Boltzmann. Di soalnya dikasih tahu nggak ya konstanta Boltzmann-nya berapa? Soalnya aku juga nggak apa. Konstanta Boltzmann-nya, oh dikasih tahu ya. Nih, konstanta Boltzmann itu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Berarti K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, ini konstanta Boltzmann-nya. Nah, berarti tinggal dimasukin aja. Berarti energi kinetik rata-ratanya itu adalah 5 per 2 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 10 pangkat min 23 dikali temperaturnya, tapi dalam Kelvin. Gitu ya. Oh ya, konstanta Boltzmann itu satuannya adalah Kelvin, Joule per Kelvin gitu ya. Joule per Kelvin. Oke. Nah, ya udah berarti tinggal dihitung aja nih nilainya berapa. Nanti dapat nilai energi kinetik rata-ratanya dari sini. Satuannya dalam Joule. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kasusnya itu adalah dia yang ditanya energi kinetik rata-rata. Nah, kalau yang ditanya adalah energi dalam atau energi energi dalam itu kan sama mana? Nah, ini energi dalam. Energi dalam itu sama aja kayak energi kinetik total untuk seluruh molekul gasnya. Berarti kita carinya U ya. Nah, U itu bisa dicarikan pakai F per 2 NR NRT kan ya. N itu jumlah molnya, F-nya tadi derajat kebebasannya kan kita udah dapat adalah 5. Berarti 5 per 2 dikali N, N-nya itu 5, dikali R-nya itu 8,314, dikali 300. Berarti nanti dapat nih sekitar sekian joule, kayak gitu. Energi dalam, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar antara energi kinetik rata-rata sama energi dalam. Aduh. Oke. Nah, sama kalau yang B-nya, nah terus dikasih tahu kalau si balon ini dia mengembang dan mengembangnya itu pada kondisi tekanannya tetap. Berarti prosesnya isobarik kan ya. Tekanannya tetap,
mengembang pada tekanan tetap, dan mengalami peningkatan temperatur sebesar 20 derajat Celcius. Jadi temperatur naik. Bukan naik ya, malah turun. Kan tadi 27, sekarang jadi 20. Hitunglah perubahan energi dalam gas dan besar kerja atau usaha yang dilakukan pada gas. Oke. Nah, berarti kalau ngitung energi dalam, perubahan energi dalamnya ketika dia menyusut, bukan mengembang ya, menyusut. Itu tinggal kita cari dari F/2 NR delta T. Yaitu adalah 5/2 N dikali R dikali T akhir dikurangin T awal. Nah, kan T akhirnya itu adalah 20 derajat Celcius ya, 20 derajat Celcius. Kalau dijadikan Kelvin berarti jadi sekitar 293 Kelvin. Ya gitu. Nah, berarti tinggal kita hitung. Delta U-nya adalah 5/2 dikali 5 kali 8,314 gitu ya. Dikali 293 dikurangi 300. Berarti hasilnya sekitar, angkanya nggak enak ya. Hasilnya sekitar 25 kali 8,314 dikali 7. Nah, ini kan 293 dikurangi 300 tuh jadi negatif ya, jadi minus 7. Berarti ntar perubahan energi dalamnya juga bakal negatif. Yaitu sekitar minus 727,5 Joule. Kayak gitu. Nah, ini perubahan energi dalamnya. Nah, terus kan ditanya juga, apa sih namanya, usaha yang dilakukan oleh gas, besar usahanya. Karena kan dia dipanaskannya, sekarang didinginkannya itu dalam kondisi tekanan tetap ya. Dalam kondisi tekanan tetap. Kalau misalkan tekanan tetap, maka usahanya itu bisa dicari pada, ini kan proses isobarik ya. Usahanya bisa dicari pakai P dikali delta V aja. Nah, tekanan awalnya kan diketahui atau enggak ya? Oh, tekanan awalnya nggak diketahui. Oke, tekanan awalnya nggak diketahui. Yang diketahui cuma jumlah mol sama temperaturnya. Temperatur awal dan temperatur akhir. Nah, karena tekanan yang nggak diketahui, kita bisa hubungkan P delta V ini dengan persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini kan PV sama dengan nRT. Gitu ya. Nah, kalau P-nya konstan, maka perubahan temperatur, perubahan delta T gitu bakal mengubah volumenya juga. Jadi bisa kita tuliskan P delta V itu sama dengan NR delta T. Kayak gitu. Nah, delta T-nya kan kita tahu ya tadi. 293 dikurangi 300. Jadi dari sini kita dapat bahwa usahanya itu adalah sama aja kayak NR delta T. Berarti 5 dikali 8,314 dikali 293 dikurangin 300. Kayak gitu. Berarti usahanya sekitar, kalau dihitung nilainya 290 ya. Tapi minus. Minus 290,99 Joule. Kayak gitu ya. Karena temperaturnya juga turun. Jadi apa sih namanya, delta U yang negatif, usahanya juga negatif. Oke. Nah, sekarang yang C-nya. Yang C-nya itu diminta untuk mengukur VRMS, kecepatan root mean square-nya pada keadaan akhir jika diketahui massa molar dari molekul hidrogen adalah 2 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Nah, jadi massa molarnya kan dari hidrogen adalah 2 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Dari molekul hidrogen ya. Kan hidrogen ada dua, molekul hidrogen ada 2 H. Gitu. Nah, kecepatan VRMS, itu bisa kita cari dari akar 3 RT dibagi sama MR. Nah, kan dimintanya pada kondisi akhir, berarti ketika T-nya itu sama dengan 293 Kelvin. Berarti tinggal dimasukin aja angkanya. Berarti 3 dikali 8,314 dikali 293 dibagi sama VRM apa? Massa molarnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tinggal diakar. Dapat VRMS-nya dalam satuannya meter per second. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman, Kak. Oke, kalau aman kita ke soal terakhir berarti ya. Nah, soal terakhir ini adalah gas ideal monoatomik. Dia mengalami proses termodinamika.
Nah ini, suatu gas ideal monoatomik mengalami proses termodinamika. Kalau gas ideal monoatomik berarti derajat kebebasannya berapa? 3 ya? 3. Ya, benar. Mm-mm. Terus dia mengalami proses dari keadaan A ke B, yang mana di A volumenya 10 liter atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Terus pada keadaan B, dia volumenya 20 liter atau 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, terus dari A ke B, dia prosesnya isobarik. Jadi tekanan di A sama dengan tekanan di B, dia tetap 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kayak gitu, tekanannya. Habis itu, gasnya mengalami lagi proses dari B ke C. Nah, proses dari B ke C ini volumenya berubah, bertambah sebesar 10 liter. Berarti nanti VC volumenya jadi 30 liter, karena dia bertambah 10 liter. Berarti 30 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Tapi antara B ke C, proses BC itu tidak boleh ada perubahan temperatur. Berarti apa sih namanya? Proses BC ini isotermal. Isotermal. Jadi TB sama dengan TC. Nah, terus proses berlanjut dari keadaan C ke D dengan volume tetap. Berarti C ke D dia isohorik. Isohorik atau PC sama dengan PD. Kayak gitu. Terus dia balik lagi dari D ke A tanpa mengeluarkan kalor. Berarti di sini prosesnya adiabatik. Kayak gitu ya. Berarti di sini kita punya 4 proses ya. AB itu dia isobarik, BC isotermal, CD isohorik, DA terus adiabatik. Nah, terus gambarkan diagram PV-nya sama eh, beserta nilai P dan V di titik-titiknya, di titik-titik ABC-nya gitu. Berarti kita gambarkan diagram PV-nya. Volume awalnya itu kan 10 liter. Berarti ini V-nya dalam liter gitu ya. Terus ini tekanannya dalam Pascal. Tekanan dalam Pascal. Awalnya kan dia di titik A. Di titik A volumenya 10 liter, tekanannya 5 kali 10 pangkat 5. Berarti ini kita bikin 5 kali 10 pangkat 5 aja. Kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 Pascal. Berarti ini 10, misalkan tekanan awalnya tuh di sini, 5. Nah, ini titik A. Terus habis itu dia dari A ke B kan ya. Dari A ke B, di B volumenya 20 liter. Tapi prosesnya isobarik, berarti gambarnya adalah titik B, misalkan 20 liter di sini. Nah, dia dari A ke B, garisnya datar. Nah, ini titik B. Karena prosesnya isobarik. Ya, dari A ke B. Terus dari B ke C, dia isotermal. Dengan temperatur di C itu 30 liter. Berarti kita gambarkan di sini. Misalkan ini titik C gitu ya. 30 liter. Nah, ini titik C di sini misal. Tapi kita nggak tahu nih tekanan di C-nya berapa. Jangan di situ terlalu rendah ya. Ini titik C. Kayak gini. Ini titik C. Tapi nilai tekanan kita belum tahu. Biarin aja. Habis itu dari C ke D, dia mengalami proses lagi secara isokorik. Jadi nanti pasti tekanan ini turun nih dari C ke D. Kayak gini. Habis itu dari D ke A, dia mengalami apa? Balik lagi ke siklus A itu secara adiabatik. Berarti nanti kita gambar garisnya adiabatik kan miring juga ya. Tapi kemiringan lebih tajam daripada BC. Nah, ini proses DA. Nah, berarti yang harus kita cari sekarang tekanan di C sama tekanan di D ini berapa? Kayak gitu. Yang kita cari itu tekanan di D dulu. Karena kan DA itu prosesnya adiabatik. Jadi nanti kita bisa gunakan hubungan PA dikali VA pangkat gamma sama dengan PD dikali VD pangkat gamma. Yang mana gammanya itu konstanta Laplace kan adalah CP per CV. Dapat CV. Terus kalau untuk gas ideal, CP-nya sama dengan CV ditambah R kan ya. Dan Berarti CV, 5. ya 5. 5 per Dan 3. CV-nya itu F per 2R. Berarti ini jadi 5 per 3R. Yang ini jadi 3 per 2. 5 per 2 ya, sorry. 5 per 2R.
Yang ini jadi 3/2R. Berarti gamanya jadi berapa? 5/3. 5/3 ya. Karena dia gasnya, gas idealnya monoatomic. Oke. Nah, di sini volume di D kan kita udah tahu. Volume di A kita juga tahu. Tekanan di A kita juga tahu. Maka kita bisa dapat tekanan di D. Berarti kan kalau dimasukin 5 dikali volume di A itu 10 pangkat 5/3 gitu. Sama dengan tekanan di D dikali 30 pangkat 5/3. Kayak gini. Berarti tekanan di D itu adalah 5 dikali 10/30 pangkat 5/3. 10/30 itu kan berapa? Sepertiga ya. Mm-mm. Sepertiga atau 3 pangkat min 1. Berarti tekanan di D itu bisa kita tulis sebagai 5 kali 3 pangkat minus 5/3 Pascal. Oh ya, tapi jangan lupa ini 10/5. Berarti kali 10/5. Kali 10/5 Pascal. Kayak gitu. Nah, ini kalau diangkain jadi berapa? 3 pangkat minus 5/3. Sekitar 0,16 kan ya? 0,16 dikali 5 jadinya 0,8. Berarti 0,8 kali 10/5 Pascal. Gitu ya. Nah, ini berarti titiknya di sini adalah 0,8. Kayak gitu. Nah, kalau tekanan di D udah dapat, kita bisa cari tekanan di C. Dengan cara dari C ke D kan dia prosesnya isokorik kan ya. Prosesnya isokorik, berarti kita bisa cari tekanan di C, itu pakai ini aja. Pakai, ya dari C ke D berarti, karena dari C ke D dia isokorik, ini isokorik, berarti kan yang berubah adalah temperatur dan juga tekanan ya kan ya. Mm-mm. Berarti kita bisa cari PD per TD sama dengan PC per PC. Nah, tapi TD kita belum cari juga ya. Ya, tapi bisa dapat sih dari persamaan gas idealnya. Dia berapa mol gas idealnya? 2 mol ya. Mm-mm. Molnya adalah 2, berarti N-nya 2. Kayak gitu. Nah, berarti, aduh, sekarang kita cari dulu TC-nya berapa. Cara nyari TC, kan dia dari proses BC gitu ya. Dari proses BC ini adalah isotermal. Isotermal. Artinya pada proses BC kita bisa dapat PB dikali VB gitu, sama dengan PC dikali VC. Oh, lebih 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 gampang pakai ini ternyata langsung dapat PC-nya. Kan VC-nya kita tahu 30 ya. PB-nya kita tahu 20. Sorry, VB-nya kita tahu 20. Terus PB-nya kita tahu 5 kali 10 pangkat 5. Berarti kalau pakai yang ini langsung dapat PC-nya. Berarti PC sama dengan PB dikali VB per VC. Kayak gitu. Nah, PB itu kan 5 kali 10 pangkat 5. 5 kali 10 pangkat 5. VB itu 20 liter. Terus VC itu 30 liter. Berarti 2/3 dikali 5. Berapa tuh? 5 kali 2 dibagi 3. Sekitar 3,33 ya. Berarti ini 3,33 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita dapat PC-nya di sini. Di garis ini. Itu sekitar 3,33. Kayak gitu. Nah, ini adalah diagram PV-nya yang lengkap. Jadi udah diketahui semua titik-titiknya. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, terus yang B, tentukan pada proses manakah kalor masuk dan pada proses manakah kalor keluar. Serta tuliskan berapa besarnya. Nah, buat nentuin kalor masuk kalor keluarnya berarti kita tinjau aja yang mana yang nilai positif, yang mana aja yang nilai negatif. Kalau pada proses DA otomatis kalornya 0 ya. Kan DA ini prosesnya adiabatik. Berarti QDA nilainya 0. Berarti yang kita tinjau cuma AB, BC, sama CD aja. Kayak gitu. Sekarang kita tinjau dulu pada proses AB.
pada proses AB, dia kan prosesnya isobarik. Berarti kalornya bisa kita cari pakai delta U pada proses AB ditambah sama Tambah. P delta V kan ya. Mm-mm. PA dikali VB dikurangin VA. Kayak gitu. Yang mana delta UAB itu bisa kita cari pakai F per 2 NR delta T. Nah ingat, tadi kan AB itu prosesnya adalah isobarik ya. Berarti NR delta T-nya bisa kita ganti. Kalau pakai persamaan gas ideal kan PV NRT. Karena P-nya konstan maka P delta V itu sama dengan NR delta T. Jadi yang NR delta T-nya bisa kita ganti jadi P delta V. Jadi QAB-nya bisa kita tulis sebagai F per 2 P delta V gitu ya, ditambah P delta V. Tadi kan F-nya 3 ya, karena dia gasnya monoatomik. Berarti kan 3 per 2 P delta V ditambah P delta V, berarti jadi 5 per 2 P delta V. Berarti PA dikali PB dikurangin PA. Kayak gini. Nah ini kalor AB-nya. Tinggal dimasukin angkanya. Berarti 5 per 2 kali 5 kali 10 pangkat 3. Pangkat 5 ya, sorry. 5 kali 10 pangkat 5. VB-nya itu tadi 20 liter kan ya. Berarti 20 dikurangin 10 dikali 10 pangkat min 3. Berarti jadi berapa nih? 25 per 2, ini jadi 10. 10 per 2 kan 5. 5 kali 25, 125 ya. 125. 125 kali 10 pangkat 2. 12.500. Berarti QAB 12.500 Joule. Dan nilainya positif. Gitu kan ya. Berarti ini Mm-mm. termasuk ke dalam Ki-in. Nah, terus kalau di proses BC itu kan dia prosesnya apa? Isotermal. Isotermal kan ya. Kalau isotermal, Mm-mm. maka kan delta T-nya sama dengan 0. Ya nggak? Kalau Iya. T-nya sama dengan 0, maka nanti delta U-nya juga bakal 0. Jadi kalor pada proses Mm-mm. BC itu bisa kita cari dari usahanya aja, usaha pada proses BC. Yang mana kalau misalkan proses isotermal, usahanya tuh nyarinya pakai apa? nRT dikali ln Bulan VC VC per per VB. kayak gitu. Nah, T-nya kita ambil aja di TC atau TB gitu ya. Nah, yang T-nya kan bisa kita ambil di TC atau TB kan ya. Ini T-nya. TB atau TC. Nah, kalau dari persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, terus kita ambil T-nya di TB, maka P-nya jadi P sama V-nya kan jadi PB VB gitu kan ya. Ya nggak? Mm-mm. Jadi ini bisa kita hitung sebagai PB VB dikali ln VC per VB. Gitu. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Karena PB-nya kita tahu, VB-nya kita tahu, VC sama VB-nya juga kita tahu. Berarti Hmm. C sama dengan WBC, itu nilainya sama dengan PB tadi berapa? Nih ya, 5. 5 kali 10 pangkat 5. VC-nya 30, VB-nya 20. Berarti 5 kali 10 pangkat 5 dikali 20 kali 10 pangkat min 3 dikali ln 30 per 20. Kayak gitu. Nah, ini jadinya berapa? Ln 3 per 2. Ln 3 per 2. Ln 3 per 2 dikali 100 dikali 10 pangkat 2 ya. Dikali 100 lagi. Berarti sekitar 17.000 deh. 17.917 Joule. Dan nilainya positif juga, berarti QBC-nya juga Ki-in. Kenapa? Nanti kalau nggak pakai kalku, kalau nyampe di LAN doang nggak apa-apa kan? Ya, tulis aja dalam lennya len berapa gitu. Karena emang nggak bisa Oke. ditentukan. Mm-mm. Nah, sekarang proses yang terakhir, yaitu QCA. Q pada proses CA. Nah, proses CA ini kan dia merupakan isokorik kan ya? Isokorik. Iya. Artinya volumenya konstan, delta V-nya 0. Kalau delta V-nya 0, maka usahanya juga nilainya sama dengan
nol, ya nggak? No. Ya. Karena kan usaha dari gas itu didefinisikan adalah integral PdV. Mm. Kalau delta V-nya nol, maka dV-nya nol juga. Maka usaha totalnya jadi nol. Nah, kalau usahanya nol, terus kita masukin ke hukum satu termodinamika, Q sama dengan delta U plus W, nanti kita dapat Q pada proses CA itu sama aja kayak delta U pada proses CA. Kayak gitu. Yaitu sama dengan F per 2 NR delta T. Gitu kan ya. Nah, ini sama aja kan kayak 3 per 2 NR TA, TC dikurangin, oh kok CA sih, sorry. BC ya proses. CD, sorry, CD. Kan masih ada D-nya, masih ada titik D-nya. Ini D, berarti TD dikurangin TC. Kayak gitu. Nah, terus kita gunakan persamaan gas ideal lagi. Kan PV sama dengan nRT, berarti NR dikali TD itu sama aja kayak PD dikali VD kan ya. Tekanan di titik D dikali volumenya. Gitu juga NR dikali TC. Berarti sama aja kayak PC dikali VC. Nah, kalau kita substitusi, berarti nanti dapat QCD-nya itu sama dengan 3 per 2 PD VD dikurangin PC VC. Ya gitu. Karena kita udah tahu semua nilai P-nya kan ya, dan juga V-nya. Berarti QCD adalah 3 per 2. Tekanan di titik D tadi berapa? Yang paling rendah ya, 0,8. 2, Hmm. ya 0,8. 0,8 kali 10 pangkat 5. Volumenya di titik D berapa? 30 ya? 30. Kali 10 pangkat Mm-mm. 3. Dikurangin tekanan di titik C tadi 3,33 ya kalau nggak salah. Iya, 3,33 kali 10 pangkat 5 gitu. Dikali 30 juga kali 10 pangkat 5. 3. 30. Karena volumenya sama kan ya. Mm-mm. Berarti ini 3 per 2, 30-nya keluarin. Tuh. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 kan jadi 10 pangkat 2 ya. Kali 10 pangkat 2 dikali 0,8 dikurangin 3,33. Kayak gitu. Berarti 0,8 dikurangi 3,33 jadinya minus 2,5 ya. Minus 2,5 dikali 30 dikali 3 dibagi 2. Minus 113. Kalau dikali 10 pangkat 2 berarti minus 11.300 tuh 234 Joule ya. Nah, ternyata kalornya negatif. Berarti yang QCD ini dia bertindak sebagai kalor yang keluar. Q out-nya. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, yang terakhir nyari efisiensi. Ya udah tinggal kita gunakan aja Q out sama Q in. Efisiensi Mm-mm. itu kan satu min Q out dibagi Q in tapi dimutlakin jangan lupa ya. Dikali Mm-mm. 100%. Berarti kan sama aja kayak satu min. Q out ini kan 11.300. Tapi udah dimutlakin ya. Jadi minusnya hilang. Dibagi sama Q in-nya. Nah, Q in-nya tadi kan yang positif ada dua ya. Ada ini QBC sama QAB. Berarti kita jumlahin. Berarti 12.500 tambah 17.917. 12.500 tambah 17.917. Dikali 100%. Nah, hasilnya sekian lah ya. Tinggal Mm-mm. lihat aja angkanya. Oke. Nah, jadi intinya Oke. kalau udah bisa nyari kalor keluar sama kalor masuk, kita bisa dapat uh, efisiensinya dengan mudah. Kayak gitu. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak, Kak. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan dulu ya sampai sini, teman-teman. Oke, ya udah kalau gitu, ya